Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.7 untuk tema 5, subtema 2. Materi yang kita pelajari di video ini adalah karangan non-fiksi dan peta konsep. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan karangan? Karangan adalah tulisan yang merupakan hasil pemikiran atau perasaan seseorang. Karangan ada dua jenis. Yang pertama, karangan fiksi, dan yang kedua adalah karangan non-fiksi. Karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Karangan fiksi tidak dibuat berdasarkan kenyataan. Berikut ini contoh-contoh karangan fiksi. Yang pertama, cerita pendek atau yang disebut pula dengan cerpen. Contoh yang kedua adalah cerita bersambung atau yang disebut pula dengan cerbung. Cerbung biasanya kita temui pada majalah atau tabloid. Berikutnya ada novel. Contoh berikutnya adalah dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contoh yang kelima adalah mitos. Mitos adalah cerita yang berupa kisah berlatar masa lampau dan mengandung penafsiran terhadap alam semesta. Berikutnya, puisi, dan ada pula pantun. Contoh kedelapan adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu dan menggabungkan antara sejarah dan mitos. Berikutnya adalah fabel. Fabel adalah cerita tentang binatang. Jenis karangan yang kedua adalah karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi merupakan karangan yang dibuat berdasarkan data-data atau kenyataan yang benar-benar terjadi. Berikut ini contoh karangan non-fiksi. Yang pertama, buku pelajaran. Contoh yang kedua, ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya yang menyediakan berbagai rangkuman informasi pada bidang tertentu. Contoh ketiga adalah teks pidato. Selanjutnya, laporan percobaan atau praktikum. Ada pula contoh berupa biografi. Biografi adalah karya sastra tentang riwayat hidup tokoh ternama. Contoh berikutnya adalah jurnal dan karya tulis ilmiah. Jurnal adalah publikasi yang menyampaikan hasil penelitian. Berikutnya, teks sejarah atau dokumenter juga termasuk karangan non-fiksi. Nah, karangan non-fiksi menggunakan bahasa yang bersifat denotasi. Apa sih yang dimaksud dengan denotasi? Denotasi merupakan bahasa yang menunjukkan arti yang sebenarnya atau sesuai dengan yang dijelaskan di kamus. Bahasa yang bersifat denotasi dapat ditemui di Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI. Selanjutnya, kita mempelajari peta konsep. Peta konsep disebut pula dengan peta pikiran. Peta konsep merupakan diagram, bagan, atau skema yang menggambarkan hubungan antar konsep atau informasi. Pada karangan non-fiksi, kita dapat membuat peta konsep untuk informasi-informasi yang kita dapatkan dari karangan tersebut. Berikut ini contoh peta konsep atau peta pikiran. Nah, bagaimana ya cara membuat peta konsep atau peta pikiran dari teks non-fiksi? Langkah yang pertama, bacalah seluruh teks dengan saksama. Selanjutnya, kita menemukan pikiran utama atau ide pokok dari tiap paragrafnya. Berikutnya, kita menemukan pula informasi penting dari tiap paragrafnya. Kemudian, kita membuat bagan utama untuk judul teks. Berikutnya, kita menentukan apakah pikiran utama dari tiap paragraf tersebut
termasuk cabang dari judul atau anak cabang dari paragraf sebelumnya. Selanjutnya, kita perlu menambahkan informasi yang dianggap penting untuk tiap paragraf dengan cara melengkapi bagan tersebut. Yuk kita berlatih membuat peta konsep atau peta pikiran dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi kita dapatkan dari buku tematik kelas 5, tema 5, halaman 38 sampai 39. Teks tersebut berjudul Daur Hidup Hewan dan terdapat 4 paragraf. Dari teks non-fiksi berjudul Daur Hidup Hewan, kita dapat membuat peta konsepnya. Langkah pertama, kita membuat bagan utama yang memuat judul teks, yaitu Daur Hidup Hewan. Berikutnya, pada paragraf pertama, kita mendapatkan informasi yang ternyata merupakan cabang dari bagan utama. Kita tuliskan berupa: di dalam Daur Hidup Hewan, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan ada yang tidak mengalaminya. Paragraf berikutnya adalah paragraf kedua. Dari paragraf kedua, kita mendapatkan informasi yang ternyata merupakan anak cabang bagan utama. Jadi kita buat anak cabang bagan utama dan di dalamnya kita tuliskan informasi dari paragraf kedua, yaitu mengalami metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu dan katak. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, kita mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai anak cabang bagan utama. Kita tuliskan informasi dari paragraf ketiga, yaitu mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya kecoa. Kemudian pada paragraf keempat, kita menemukan informasi yang merupakan anak cabang bagan utama. Kita tuliskan tidak mengalami metamorfosis, contohnya ikan dan kadal. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.